ada Kak Cika, Kak Kesha, dan Kak Lydia. Kita mau muji Tuhan lagi nih. Mana yang udah siap memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Yuk tangannya. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Semuanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekali lagi, yuk nyanyikan sama-sama. Saat senang dan sedih, saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Kita nyanyikan sama-sama. Ku berjalan, ku berlari. Ku berjalan, ku berlari. Ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari. Ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yuk. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Hey, Dia teman setia. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Dengan lagu ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang dengan janji-janjinya yang kekal. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Mari yang percaya kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama kembali. This so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, praise
melambangkan kasih Tuhan dengan janjinya yang ajaib. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik buat kami, Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami. Bahkan hingga saat ini kami masih bisa menyembah Engkau, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang selalu menepati janji-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, Tuhan. Selama hari ini, Tuhan, Kau sudah jaga lindungi juga kami, Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau membantu kami untuk mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya. Wah, senang sekali kalian bisa datang lagi ke kebun kami. Hari ini, Kak Budi lagi bantuin Kak Willy untuk bikin pupuk baru nih adik-adik. Nah, tahu kan ya, pupuk baru yang sedang Kak Willy kembangkan ini berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Begitu kan ya Kak Budi? Ya, betul sekali. Nah, hal ini sama dengan cara keluarga manusia tuh bertumbuh. Orang tua akan punya anak, Kak Willy. Terus mereka bertumbuh. Terus anak mereka punya anak lagi. Anaknya bertumbuh lagi. Terus punya anak lagi. Anaknya bertumbuh lagi. Terus punya anak bertumbuh. Dan Kak Willy tahu nggak? Di setiap keluarga-keluarga, di setiap keturunan-keturunan itu ada karakter yang berbeda-beda loh. Oke. Nah, kayak misalnya adik-adik lihat matanya Kak Budi sama matanya Kak Willy. Beda nggak? Beda. Terus warna rambut Kak Budi sama warna rambut Kak Willy. Beda juga. Terus bentuk hidung Kak Budi sama Kak Willy. Beda juga. Nah, ini karena karakter kita berbeda-beda di setiap keturunan dari orang tua kita. Nah, hari ini adik-adik, kita akan mendengar tentang sesuatu yang diteruskan di dalam keluarga Abraham kepada Ishak. Tetapi ini bukan berasal dari DNA, jadi bukan bentuk tubuhnya, tetapi ada yang lain lagi. Mau dengar ceritanya? Mau. Mau dengar? Mau. Yuk, kita sama-sama dengerin. Yuk, adik-adik, kita sama-sama buka Alkitab kita dulu sebelum mendengarkan cerita lengkapnya. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 26 ayat 2 sampai 5. Alkitab kita ini adik-adik menceritakan satu kisah besar yang merujuk pada kisah bagaimana Allah menyelamatkan kita yang berdosa melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Yuk kita baca sama-sama ya perikop ini. Kejadian 26 ayat 2 sampai 5. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan pada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Kak Wil mau ingetin kita dulu nih, pertanyaan besar kita. Harusnya sudah pada inget ya, karena sudah 3 minggu kita ulang-ulang terus. Pertanyaan besar kita adalah, mengapa kita bisa mempercayai Allah? Why can we trust God? Kita bisa mempercayai Allah karena Dia setia dan melakukan segala sesuatu bagi kemuliaannya dan kebaikan kita. We can trust God because He is faithful and does everything for His glory and our good. Adik-adik, kita akan sama-sama lihat dari cerita hari ini
bagaimana Allah menggenapi rencananya atas keluarga Ishak yang akan memuliakan Allah dan membawa kebaikan bagi kita semua. Sejauh ini kita sudah belajar bagaimana Allah memilih Abraham dan membuat perjanjian dengan dia. Kemudian dari perjanjian tersebut Allah akhirnya memberikan Abraham seorang anak, yaitu Ishak. Tetapi Allah menguji Abraham dengan cara meminta agar ia mengorbankan Ishak. Tetapi Allah tidak mau Ishak mati, makanya Allah mempersiapkan korban yang lain. Setelah itu kita belajar bagaimana Ishak bertemu dengan Ribka. Sekarang kita akan belajar tentang janji Allah kepada Ishak. Minggu lalu adik-adik, Kak Abel sudah menceritakan pada kita bagaimana Ribka akhirnya diambil dan dibawa kepada Ishak. Akhirnya mereka menikah dan tentunya setelah Ishak dan Ribka menikah, mereka berharap mereka bisa memiliki seorang anak. Namun ternyata Ribka nggak bisa punya anak. Ishak pun berdoa dan memohon kepada Tuhan. Waktu itu adik-adik, umur Ishak itu 40 tahun dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Akhirnya setelah 20 tahun Ishak berdoa, doanya pun dijawab oleh Tuhan. Ribka hamil. Malahan anak kembar yang ada di dalam kandungan Ribka. Sayangnya anak kembar yang ada di dalam rahim Ribka ini terus bertolak-tolakan, membuat Ribka jadi kesakitan selama mengandung. Kalau adik-adik mamanya sedang hamil, coba pegang perutnya sewaktu mau bilang adik bayinya sedang menendang-nendang. Kurang lebih seperti itu yang dirasakan Ribka. Tetapi begitu sering dan membuat dia jadi kesakitan. Dari tengah kesakitan tersebut, Ribka bertanya kepada Tuhan, "Mengapa ini terjadi, Tuhan?" Nah, jawab Tuhan ada di Kejadian 25 ayat 23, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Wah, ini hal yang aneh adik-adik. Biasanya kalau anak pertama kan punya hak kesulungan. Tetapi Allah malah lebih memilih anak yang muda untuk mewarisi janji yang ia buat dengan Abraham. Pelan-pelan kita akan lihat bagaimana prosesnya ya. Setelah 9 bulan mengandung, Ribka akhirnya melahirkan anak kembar. Anak pertamanya kulitnya kemerahan dan banyak rambutnya. Anak yang pertama ini diberi nama Esau. Anak yang kedua lahir sambil memegang tumit kakak. Karena dia sambil memegang tumit kakaknya, itulah makanya dia dinamai Yakub. Mereka pun tumbuh besar adik-adik, dan walaupun mereka kembar, mereka memiliki karakter yang berbeda. Esau suka pergi berburu, suka di luar rumah. Kalau Yakub lebih suka diam di rumah. Dari perbedaan karakter mereka ini, Ishak dan Ribka, orang tua mereka, jadi lebih sayang yang satu daripada yang lainnya. Ishak misalnya, karena dia suka makan daging buruan, dia jadi lebih sayang kepada Esau yang suka berburu. Ribka lebih sayang pada Yakub, karena lebih sering ketemu Yakub di rumah. Mungkin Yakub juga sering bantu-bantu mamanya ya di rumah ya. Nah, satu kali adik-adik, Esau ini baru pulang setelah berburu. Dia habis cari binatang dan dia sekarang capek. Waktu Esau pulang, ternyata Yakub lagi masak di rumah. Wah, Yakub lagi masak sup kacang merah. Esau bilang begini, "Minta sedikit dong supnya, aku udah capean nih, habis berburu." Terus Yakub jawab begini, "Boleh, tapi aku mau hak kesulunganmu dulu." Esau karena udah lapar banget, akhirnya langsung bilang, "Aku udah lapar banget, udah sampai mau mati, tidak ada gunanya hak kesulunganku itu." Yakub pun memaksa Esau untuk bersumpah menjual hak kesulungannya itu. Setelah itu, baru dia memberikan roti dan sup kacang merah kepada Esau kakaknya itu.
Apa sih sebenarnya hak kesulungan itu, adik-adik? Jadi kalau pada zaman itu, hak kesulungan itu merupakan hak yang dimiliki oleh anak pertama dari suatu keluarga. Sebagai anak sulung atau sebagai anak pertama, dia berhak untuk mendapatkan hewan peliharaan, tanah, uang, atau apapun harta yang dimiliki keluarganya sebanyak 2 kali lebih besar, 2 kali lebih banyak daripada adik-adiknya nanti ketika ayahnya meninggal. Nah, Esau ini seharusnya berhak memiliki harta warisan keluarga 2 kali lebih banyak daripada Yakub. Tetapi dia memandang rendah hak kesulungannya itu dan memberikan kepada Yakub begitu saja. Jadi, kalau nanti Ishak, ayah mereka, sudah meninggal, Yakub yang akan memiliki harta lebih banyak dibandingkan Esau. Itu semua ditukar oleh Esau demi semangkuk sup. Sia-sia sekali kan ya adik-adik? Selang beberapa waktu, tempat di mana keluarga Ishak tinggal ini dilanda kelaparan. Mereka susah mau cari makan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Akhirnya Ishak memutuskan bersama dengan keluarganya pergi ke daerah yang namanya Gerar. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Mendengar firman Tuhan tersebut, Ishak pun tinggal bersama keluarganya di Gerar. Allah berfirman kepada Ishak bahwa keturunannya akan dibuat banyak oleh Allah, sebanyak bintang di langit, dan melalui keturunan Ishak, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ini merupakan janji, atau istilahnya covenant, yang sama yang Allah sampaikan kepada Abraham, ayahnya Ishak. Janji tersebut diteruskan kepada Ishak. Nah adik-adik, kalau kita menjadi Ishak, mungkin kita punya kekhawatiran apakah perbuatan anak-anaknya ini bisa mengacaukan janji Allah untuk memberkati keluarga mereka. Ishak tahu benar bahwa kedua anaknya ini tidak akur bahkan sejak dari dalam kandungan. Namun di Gerar, Allah mengingatkan Ishak bahwa tidak ada apapun, termasuk Esau dan Yakub yang bermusuhan, yang dapat membatalkan janji Allah. Itu juga yang dapat kita lihat dalam rencana penebusan melalui Yesus Kristus. Walau bangsa Israel gagal menjaga kesetiaan mereka kepada Allah, tetapi rencana Allah itu tidak gagal. Dalam kasih dan kuasa-Nya, Allah telah merencanakan keselamatan untuk kita dan tidak ada yang bisa menghentikan rencana tersebut. Sejalan dengan pertanyaan besar kita beberapa minggu ini, termasuk hari ini adik-adik. Mengapa kita bisa mempercayai Allah? Kita bisa mempercayai Allah karena Ia setia dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya dan kebaikan kita semua. Adik-adik, kalau tadi kita lihat dalam cerita Esau dan Yakub, Esau ini menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi memuaskan rasa laparnya. Kan tadi dia capek ya dan dia lapar. Padahal kalau kita lihat sebagai anak sulung, sebagai anak pertama, Esau ini berhak menerima harta yang lebih banyak sekali. Tetapi kita tidak boleh lupa, kalau sebagai anak sulung, Esau juga yang sebenarnya akan mewarisi janji yang Tuhan sudah buat bersama dengan Abraham, kemudian diteruskan kepada Ishak. Janji ini pun akhirnya diteruskan melalui keluarga Yakub. Dari keturunan Yakub, kita tahu muncul 12 suku Israel. Salah satu suku tersebut Tuhan pelihara dan Tuhan persiapkan untuk menjadi jalan bagi Sang Mesias itu lahir ke dunia. Kemudian melalui kelahiran Mesias yaitu Kristus, janji bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa pun tergenapi. Kematian
dan kebangkitan Kristus pun menganugerahkan kehidupan kekal bagi kita semua yang percaya kepadanya. Berkat inilah yang lebih kita butuhkan adik-adik, yaitu berkat keselamatan. Bukan sekedar berkat materi, bukan sekedar berkat uang yang banyak, bukan sekedar mainan yang seru, yang asik, bukan sekedar rumah yang besar dan mewah, atau apapun yang lainnya adik-adik. Bukan itu semua. Justru kita membutuhkan keselamatan itu. Karena kita seharusnya binasa. Status kita sebagai manusia berdosa justru sangat tidak layak untuk dapat berada dekat dengan kekudusan Allah. Itu sebabnya kita membutuhkan anugerah keselamatan Kristus untuk melayakkan kita kembali. Dan itulah warisan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita semua. Kita telah menerimanya sewaktu kita percaya pada karya kematian dan kebangkitan Kristus itu. Status kita adik-adik bukan lagi sebagai manusia berdosa, tetapi status kita telah dibenarkan karena darah Kristus itu. Dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita akhirnya memiliki keselamatan. Dan melalui kenaikan Yesus ke surga, kita pun beroleh satu janji lagi, yaitu penyertaannya dalam hidup kita, sampai nanti ketika Ia datang kembali. Kita sudah lihat bagaimana Allah menggenapi janjinya dalam pribadi Yesus Kristus. Sekarang, kita pun menunggu penggenapan janji Allah ketika Ia akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu di bumi ini. Sampai hari itu tiba, ingatlah Allah Roh Kudus akan terus bersama dengan kita. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah mendengar kisah-kisah yang menceritakan kesetiaan Allah. Dia sudah memberikan janji dan Dia selalu menepati janji tersebut. Ishak pun diingatkan kembali tentang janji yang Allah buat antara Allah dan Abraham. Tidak ada hal yang dapat membatalkan janji Allah tersebut. Termasuk janji Allah yang akan menyertai kehidupan kita tidak akan dibatalkan oleh apapun. Entah itu kegagalan kita, entah itu keegoisan kita, termasuk kalau kita tidak taat pun, janji Allah tidak akan batal adik-adik. Dia selalu memegang janjinya, Dia juga yang akan terus memampukan kita untuk memegang janji tersebut. Sekarang, maukah kita membagikan janji tersebut kepada orang-orang lain di sekitar kita? Janji keselamatan yang telah kita terima bukan hanya untuk kita adik-adik. Itu juga untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum pernah mendengar sama sekali. Ini sama seperti dengan ayat kunci kita dari Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini yang akan terus mengingatkan kita bahwa janji Allah kepada Abraham juga sudah menjadi milik kita. Janji itu adalah penebusan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah berkat terbaik yang kita terima, yaitu pengampunan dosa dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sekarang, adik-adik, adalah tugas kita sebagai bagian dari keluarga besar Abraham itu untuk meneruskan berkat tersebut dengan mengasihi orang lain dan menceritakan tentang Kristus kepada mereka. Adik-adik mau kan ya melakukannya? Roh Kudus yang akan menolong kita melakukan ini semua. Dan sebelum Kak Willy tutup, Kak Willy mau bacakan pertanyaan dari teman kita nih. Kak Willy bacakan dulu pertanyaannya ya. Pertanyaannya begini nih, teman kita tanya begini. Mengapa Allah kadang melakukan hal yang tidak masuk akal untuk kita? Kalau Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak melakukan dengan cara yang gampang? Adik-adik, kalau dari cerita Esau dan Yakub, sepertinya memang lebih mudah kalau Allah tetap menggunakan Esau untuk meneruskan janjinya kepada Abraham dan Ishak. Karena kalau kita teruskan cerita tentang Yakub di Alkitab kita tahu bahwa Yakub ini bukan orang yang baik.
dia justru suka menipu. Tetapi dia yang Tuhan pilih, Yakub yang Tuhan pakai. Dalam hidup kita juga sepertinya Tuhan selalu pakai cara yang tidak gampang. Dari hal-hal yang Tuhan lakukan, sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa akhirnya bukan kita yang berkuasa. Tuhan yang sebenarnya yang berkuasa. Dia mau agar kita dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Dia. Dialah yang sanggup menggunakan cara yang mungkin tidak terpikir oleh kita demi kebaikan kita dan demi kemuliaannya. Itu juga yang menjadi alasan agar kita tetap bisa mempercayai Allah dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, semoga jawaban ini bisa menolong teman kita yang bertanya dan juga menolong kita semua yang mendengarkan. Mari kita akhiri sermon kita hari ini dan kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau telah setia kepada Abraham, Engkau telah setia pada Ishak, bahkan Engkau juga setia pada Yakub. Bahkan di sepanjang sejarah Israel, Engkau setia karena kami telah melihat buktinya di dalam pribadi Kristus Yesus. Dan terima kasih, melalui karya penebusan Kristus, kami beroleh berkat keselamatan. Kami tidak layak ya Tuhan, tapi karena darah Kristus yang menguduskan kami, kami pun dibenarkan dan dilayakkan kembali. Sekarang ya Tuhan, biarlah kami diingatkan kembali untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah kami terima itu, bahkan kami mau untuk membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, siapapun yang Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan teruskan dengan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk Kak Willy mau ajak kita semua untuk menghafalkan ayat hafalan kita untuk bulan ini. Ayat hafalan kita terambil dari Yesaya 49 ayat 15b. Yesaya 49 ayat 15b. Tuhan menjawab, aku tak akan melupakan engkau. Sekali lagi ya, Tuhan menjawab, aku tak akan melupakan engkau. And now, the English version. Isaiah 49 verse 15b. Isaiah 49, 15b. The Lord answers, I will not forget you. One more time. The Lord answers, I will not forget you. Yuk, sebelum kita akhiri, lalu mau ingatkan 4M untuk kita ya. Yaitu pertama, M yang pertama adalah memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, jangan lupa untuk membaca Alkitab. Itu saja, happy Sunday and God bless you.